ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Jadi ada satu kesaksian yang sudah masuk dari seorang ibu, Shalom Ibu Debbie ya, mau bersaksi. Berapa waktu yang lalu saya itu mengalami sakit perut di sebelah kanan, sakitnya luar biasa. Dan akhirnya ya diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit lalu diperiksa oleh dokter. Dan ketika diperiksa oleh dokter ya tidak terlihat apa-apa saat di USG. Tapi kemudian dokter menyuruh untuk menekuk kaki kanan saya. Lalu kaki sebelah kanan saya ditekuk dan di situ saya merasa satu kesakitan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya ketika kaki saya itu ditekuk, saya kesakitan luar biasa. Ternyata dokter menyatakan bahwa ya saya harus segera dioperasi karena usus buntu saya sudah pecah dan sudah menyebar kotorannya sampai ke liver. Waduh saudara ya, kita tahu bersama kalau untuk usus buntu pecah itu pasti banyak yang tidak tertolong, pasti mati saudara karena usus buntunya pecah. Menyebar sampai ke liver, akhirnya dioperasi dan ketika dioperasi saya harus masuk ke tempat isolasi khusus karena tidak boleh diperbolehkan makan selama 6 hari. Tidak boleh makan apa-apa, ususnya harus kosong. Ya, dan di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya hanya berdoa ketika pas hari itu adalah hari Paskah, kematian Tuhan Yesus, ya Jumat Agung. Saat itu hujan deras, langit mendung, bahkan ya ada petir dan saya hanya mengingat hari itu saya sedang kesakitan luar biasa Bu. Ya, dan sepertinya ada sesuatu yang mau pecah di usus saya. Tapi saya hanya mengingat dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan hari ini Engkau mati bagi aku Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mati bagiku, aku juga percaya Tuhan juga sanggup menyembuhkan aku. Dan puji Tuhan, akhirnya saya mengalami kesembuhan Bu. Bahkan yang tadinya dokter berkata bahwa saya ini tidak bisa BAB secara normal lagi, bahkan akan dipakai selang dari usus ya untuk buang BAB-nya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menyembuhkan saya dan sampai hari ini saya pulih, saya BAB-nya juga normal, tidak pakai selang. Semua karena keajaiban Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya, saya mengucap syukur buat setiap pelayanan Ibu Debbie dan apa yang Ibu terus lakukan, membawa pertumbuhan iman. Saya percaya ya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Inilah kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Ya, bahkan kesaksian ibu ini saudara, dia banyak diubahkan kehidupannya ya. Kalau saya baca dari awal, ya kehidupannya diubahkan, karakternya diubahkan, bahkan pertobatan demi pertobatan terjadi dalam kehidupannya. Ya, dan itulah saudara, ya orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, orang yang sungguh-sungguh mau ya berserah pada Tuhan, itu pasti Tuhan turut campur tangan. Satu kesaksian yang luar biasa kita mendengar malam ini, usus buntu yang sudah pecah dapat dipulihkan Tuhan. Ya, biasanya semua kasus usus buntu pecah, apalagi kotoran bocor sampai ke liver, ya biasanya itu sangat ya banyak yang tidak tertolong. Tapi puji Tuhan ya, bahkan yang dulu dokter katakan ibu harus ya buang BAB dari selang, sekarang Tuhan sembuhkan normal semuanya, bahkan BAB-nya juga tidak lewat selang. Apa yang Tuhan buat itu tidak ada yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh berharap, ya ketika kita sungguh-sungguh percaya. Puji Tuhan Ibu, ya kami percaya Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat Ibu. Kami juga semua yang mendengar kesaksian Ibu sangat ya luar biasa. Ya Tuhan itu selalu ya turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi lewat kesaksian Ibu bagaimana juga hidup Ibu diubahkan, ya kami percaya itulah yang menjadi ya satu mujizat yang luar biasa. Iya, baik saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan malam hari ini.
Kemarin kita sudah sampai di bagaimana Keluaran pasal yang ke-6. Ya, pengutusan Musa. Ya, Musa diutus oleh Tuhan datang kepada ya Firaun. Tidak mudah saudara ya untuk datang kepada Firaun. Ya, secara Firaun itu seorang raja Mesir yang luar biasa. Bagaimana Musa yang hanya orang biasa. Ya, bahkan dulu dia pernah mau dibunuh oleh ya Firaun, kembali harus berhadapan dengan Firaun. Tapi Musa taat ya. Dia datang kepada ya Firaun walaupun lewat banyak ya pertanyaan dan banyak keberatan kepada Tuhan. Ya, ketika itu ya kemarin tuh kita sudah baca bagaimana Tuhan menyuruh Musa, ya dia berkata kepada Musa, ya firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, saudara, Musa bilang apa? Ya, bagaimana mungkin Tuhan, ya Firaun akan mendengarkan aku? Bagaimana mungkin ya dia mau mendengarkan pesanku dan percaya bahwa Tuhan yang menyuruh? Ya, sedangkan ya orang Israel saja, dia bilang mereka itu yang ya orang Israel tidak mau mendengarkan aku. Ya, apalagi Musa, dia bilang orang Israel sendiri aja nggak mau dengar saya. Bagaimana ya Firaun bisa mendengarkan aku, kata Musa. Nah, kita melihat di sini saudara, ya, dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa, di sana kan ada Harun. Ya, dan ya aku akan mengutus juga. Ya, Harun juga akan menjadi ya juru bicaramu nanti. Kita lihat saudara apa yang terjadi. Sekarang kita lanjut Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Judul perikopnya nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung. Saudara masih ingat ya kisah dari Israel, yaitu Yakub, 12 suku Israel. Ya, jadi ini masih keturunan dan nenek moyang dari Musa dan Harun, yaitu kepala kaum keluarga mereka anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, ya Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. 14 anak-anak Simeon, Yamuel, Yamin, Ohad, ya Yakin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. 18 inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahiran. Ya, kelahirannya Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Ya, anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka, kata firman Tuhan di sana. Ya, kita melihat di sini saudara bahwa ya Tuhan menyuruh Musa untuk pergi menyampaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Ya, dan kita melihat apakah semudah itu, sementara kita sudah ya tahu bagaimana Tuhan itu sudah berfirman kepada Musa bahwa ya Firaun tidak akan mendengarkan engkau. Ya, bahkan Firaun itu hanya ya akan menahan bangsa itu. Namun kita melihat saudara, ya mungkinkah Firaun akan memberikan mereka keleluasaan untuk pergi, ya untuk begitu saja ya meninggalkan Mesir. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa ya tangan Tuhan akan bekerja. Tuhan sendiri yang akan menyatakan saudara bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang akan menyertai semua yang sudah Dia perintahkan. Ya, lalu dikatakan di sana ada anak-anak Gerson, anak-anak Libni. Ayat 16, menurut kaum mereka. Ayat 17, anak-anak Kehat, Amran, Yisar, Yebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun.
Ayat 18, anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itu adalah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokhebed, anak saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Yisrael, Korah, Nefek, Yiskri, 21 anak-anak Uzil, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, anak istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Ebihu, Eleazar, Tamar, Itamar, dan anak-anak Korah, Asir, Elkana, Abiasaf, itulah kaum orang Korah. Eliezer anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun 25 dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Fir'aun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Ya, saudara, kita melihat di sini ya, Tuhan menyuruh kepada Musa untuk dia mengumpulkan saudara ya. Kita lihat kemarin di ayat Keluaran pasal yang ke-6, Tuhan bilang, ya, kamu harus mengatakan kepada orang Israel bahwa akulah Tuhan yang akan membebaskan kalian tuh dari kerja paksa dan perbudakan. Ya, aku yang akan menebus engkau, dan aku juga yang akan mengangkat engkau menjadi umatku, kata Tuhan. Ya, dan Tuhan berkata kepada Musa, ya, kemudian berfirmanlah Tuhan, kamu harus pergi, katakan kepada Fir'aun, ya, dan kamu juga harus membawa para tua-tua. Ya, Tuhan bilang, mereka harus berserta dengan engkau, juga Harun, saudaramu itu harus bersama-sama dengan engkau. Ada Harun di sana. Jadi kita melihat saudara, ya, silsilah keluarga ini ditempatkan di sini untuk memperkenalkan Musa dan Harun lebih tegas lagi kepada kita. Jadi silsilah itu digunakan untuk menegakkan kepercayaan atau otoritas, juga menguraikan sejarah sebuah keluarga. Ya, Tuhan di sini memberitahu kepada kita silsilah bagaimana kisah ini Musa ini bisa lahir, Musa ini bisa ada. Dari mana sih Musa ini silsilahnya ditunjukkan di sini saudara ya. Kalau kita melihat di sana, ini nenek moyang Musa dan Harun. Ya, supaya kita lebih mengerti lagi, ternyata apa yang dulu Tuhan sampaikan tentang keturunan dari Israel, 12 suku itu benar-benar digenapi. Kita melihat apa yang sudah Tuhan tulis, apa yang sudah Tuhan nubuatkan, itu benar-benar terjadi ya. Dan dikatakan di sana, ya, akhirnya inilah silsilah-silsilah yang sudah kita baca. Nanti saudara bisa baca sendiri lagi karena memang jelimet ya kalau kita membaca silsilah nama-nama itu, tetapi penting bagi Alkitab untuk menulis silsilah itu agar kita tahu garis keturunan Musa dan Harun. Ya, makanya kita perlu juga membuat silsilah keluarga supaya anak-anak kita, cucu kita tuh tahu, dulu mama papaku itu, ya, nenek moyangku tuh ini, berasal dari garis ini. Jangan nanti ketemu di jalan gak saling tahu. Ya, sepupu sama sepupu, ya, ketemu sudah beda kota, beda ini, ternyata masih bersaudara. Ya, karena itu perlu dibuat silsilah. Nah, ini untuk menggarisbawahi dan mempertegas ya tentang garis Musa dan Harun ini dari mana. Saudara bisa belajar lagi. Mereka lah yang dipilih Allah untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Seperti sebuah pasukan tentara, mereka itu nanti akan berjalan. Betapa banyak saudara.
Ya, jadi berarti mereka akan dibawa keluar menurut suku-suku dan kaum-kaum atau kelompok-kelompok keluarga. Silsilah digunakan untuk menegakkan kepercayaan serta otoritas dan juga menguraikan sejarah dari sebuah keluarga. Tuhan menyuruh mengelompokkan. Jadi semua nanti akan dibawa per kaum, keluarga-keluarga besar. Ya, nanti yang dari Lewi ini keturunannya ini nanti akan dibawa. Soalnya ini ada 12 suku, saudara ya. Ayat yang ke 27 di sana dikatakan tentang Musa menghadap Firaun. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Saudara, ya kita melihat di sini saudara. Musa ini memang benar-benar ya orang yang sangat-sangat tidak percaya diri. Ya berulang kali terus dia perkatakan kepada Tuhan bahwa saya ini tidak bisa fasih lidah. Ya saya ini mulut saya tidak bisa bicara lancar. Tuhan berkata ada Harun yang akan menjadi juru bicaramu. Ya kamu tidak perlu ya takut. Jadi kita melihat dan kita belajar sekali lagi dari sini bahwa ya Tuhan tuh memakai bukan hanya orang yang bisa, tapi orang yang mau. Ya ketika kita mau, Tuhan yang akan memampukan. Makanya Musa dimampukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, tugas yang besar. Ya semua saudara kalau kita menyadari tidak ada satupun dari kita yang mampu. Sampai hari ini Tuhan memberikan kepada saya banyak visi-visi yang besar. Secara manusia saya berkata saya tidak mampu. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami malam ini lewat kisah bagaimana Musa Engkau utus. Dan bagaimana silsilah keluarga itu penting di mata Tuhan. Biar kami juga boleh membawa silsilah keluarga kami. Agar kami mulai berdoa bagi generasi-generasi di bawah kami, anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap mereka malam ini yang mendengarkan mesbah doa, yang mengikuti bersama-sama berdoa. Tuhan berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Bukan hanya bangsa Israel yang Tuhan bebaskan, tapi setiap kami juga Tuhan mau bebaskan dari perbudakan dosa, dari perbudakan masalah, persoalan, tekanan hidup. Tuhan biar bawa keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Berkati anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapa. Untuk setiap mereka yang setia berdoa malam hari ini, berkati keluarga besar kami Tuhan. Untuk Tuhan juga boleh menjamah di masa-masa ini, sehingga terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan. Bagi keluarga kami, Tuhan yang belum mengenal Engkau, Engkau boleh menjamah. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, atau itu mungkin kami, Tuhan kesembuhan-Mu terjadi. Biar hidup kami, tubuh kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Berikan kesembuhan yang penuh, kesembuhan yang sempurna, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biar kami pakai Tuhan waktu-waktu di hidup kami hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja Bapa. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang besar. Sembuhkan yang sakit, yang berbeban berat. Kami berdoa Tuhan mereka yang sedang terbaring sakit mungkin karena dosa, karena kesalahan, kami mohon pengampunan. Kalau itu karena kuasa jahat, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan Tuhan terjadi bagi kami.
Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan mereka yang ada dalam pergumulan berat, masalah hutang piutang, keuangan yang akan menjual aset, mereka yang terikat dengan dosa, kemabukan, rokok, minuman keras, judi, game online, yang terikat dengan narkoba, obat-obat tidur, penenang, obat-obat yang sakit apapun, kami berdoa lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan minuman-minuman keras, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kekecewaan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau lepaskan. Hidup kami dimerdekakan. Tuhan berkati mereka yang berkekurangan, Engkau cukupkan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan, sebab Tuhan jadi Allah kami yang menyertai langkah hidup kami. Engkau juga Tuhan terus memberkati setiap mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka yang berkekurangan. Tuhan, kami berdoa hari-hari ini lawatan Tuhan juga terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke lawatan Tuhan terjadi. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia, sehingga setiap orang berbalik, bertobat, menyerahkan hidup kepadamu Bapa. Biar terjadi kebangunan rohani di atas bangsa kami. Bangkitkan gereja-gerejamu, hamba-hambamu. Bangkitkan anak-anak Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh bertobat. Berkati Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kami berdoa bangsa Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga terus memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka yang terus setia berdoa di 5 benua, di negara-negara mereka masing-masing. Tuhan turut bekerja. Engkau Tuhan yang membangkitkan. Bahkan Tuhan, kami percaya tidak ada kematian massal di tengah pandemi ini. Semua sudah mulai normal kembali. Iman kami boleh semakin lebih berjaga-jaga lagi. Bukan berarti dengan normalnya, bukan dengan berarti tidak ada pandemi maka semuanya aman. Justru Yesus berkata, di saat semua kelihatan aman, berjaga-jagalah, karena aku datang seperti pencuri. Terima kasih Bapa, biar iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami membuka hati dan iman kami malam ini. Tangan kami terangkat untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.